Baik anak-anak kami sekalian, pertemuan kita hari ini ya masih di mata pelajaran Etika Profesi kelas 10 semester genap. Ya, 10 akuntansi di semester genap. Dan kita berada di pertemuan minggu pertama bulan Juni tahun 2021. Baik anak kami sekalian, hari ini saya akan menyampaikan ya subjudul yang berbunyi kendala atau hambatan-hambatan dalam komunikasi bisnis ada 3 macam. Ya. Kalau di pertemuan yang lewat saya menyampaikan kendala dalam komunikasi bisnis secara umum. Nah, untuk hari ini sekali lagi subjudul yang saya sampaikan kendala atau hambatan dalam komunikasi bisnis yang sifatnya lebih terperinci. Ya, ada 3 macam anak kami sekalian. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, kendala atau hambatan teknis. Ya, itu yang pertama kendalanya. Tadi sudah disebutkan ada 3 macam. Hambatan jenis ini terjadi karena lingkungan dan jarak yang secara teknis menghambat penyampaian pesan-pesan bisnis. Misalnya produsen di daerah ya menyampaikan surat penawaran ya kepada konsumen di tempat yang berbeda. Akan tetapi kendala atau hambatan teknis ini dapat diatasi dengan menggunakan teknologi. Ya, anak kami sekalian, saat ini surat penawaran barang dapat dikirim melalui email atau fax mail. Melalui HP juga bisa ya, Android. Nah, itu zaman sekarang sesuai dengan zamannya. Penggunaan surat dalam bentuk kopian saat ini hampir tak digunakan orang. Ya, hampir tak digunakan orang. Sekarang ini sudah zamannya online. Ya, jadi hambatan teknis seperti ini sudah berubah. Ya. Contoh yang lain mengenai kendala atau hambatan teknis ya adalah saat perlu rapat antar kepala cabang ya. Nah, di satu sisi perlu pula pertemuan antar kepala cabang untuk membahas kegiatan usaha perusahaan, tetapi di sisi lain perlu melakukan penghematan untuk dana perjalanan bisnis. Hambatan teknis ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi berupa teleconference atau video calls, sehingga rapat tetap dapat dijalankan dari kantor cabang kepada masing-masing. Ya. Nah, jadi pertemuan itu tidak orang yang bertemu tapi medianya yang bertemu. Nah, ini ya, zaman sudah berubah. Kalau dulu kantor pos menjelang hari-hari tertentu misalnya lebaran penuh dengan kertas-kertas surat. Di zaman sekarang ini kantor pos menjelang hari-hari yang saya sebutkan itu hampir tak ditemukan surat. Ya, nah, itu perkembangan zaman. Itu hambatan yang pertama. Kemudian kendala atau hambatan yang kedua ya, yaitu hambatan semantik. Hambatan atau kendala jenis ini adalah hambatan atau kendala terkait dengan bahasa. Meskipun jaraknya terjangkau, saluran komunikasinya bagus. Tetapi apabila bahasa yang dipergunakan tidak baik, tidak jelas, atau menimbulkan persepsi ganda, tentu saja proses komunikasi bisnis dapat terhambat. Ya, anak kami sekalian, yang dimasukkan untuk yang kedua ini bisa saja menyangkut makna atau arti kata atau kejelasan kata-kata. Nah, jika kejelasan kata-kata itu tidak dapat dimengerti, maka ya bisa saja akan menimbulkan hambatan. Jadi yang dimaksud dengan semantik di sini adalah menyangkut bahasa. Semantik. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kendala atau hambatan manusiawi.
Hambatan atau kendala jenis ini adalah hambatan atau kendala yang terjadi karena masalah pribadi yang dihadapi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Kondisi emosi misalnya, ya, pemahaman mengenai bahasa dapat menyebutkan hambatan. Ya, nah, emosi kejiwaan seseorang ini akan mengakibatkan perilaku tertentu yang bisa saja, ya, perilaku itu justru merusak komunikasi dan akhirnya menjadi hambatan atau penghalang dalam kegiatan komunikasi tersebut. Baik anak-anak kami sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.